Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 50 kg narkotika jenis sabu asal Thailand. Narkoba diselundupkan melalui jalur laut memanfaatkan pesisir pantai yang jadi tempat wisata. Apa sama juga kayak begitu. Sebuah kamar indekos di Jalan Sumur Batu Raya Kemayoran, Jakarta Pusat hangus terbakar. Selasa pagi, seorang penghuni indekos ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Sejumlah warga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung turun ke jalan memprotes jalan rusak dengan menggelar aksi memancing ikan dan berendam di kubangan jalan rusak. Halo, selamat datang di program Indonesia Update. Saudara, selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dan terkini dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 50 kg narkotika jenis sabu asal Thailand. Narkoba diselundupkan melalui jalur laut memanfaatkan pesisir pantai yang jadi tempat wisata. Ini adalah visual detik-detik penyergapan kurir narkoba di sebuah pantai di kawasan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Polisi harus berjalan perlahan di tengah kegelapan di bibir pantai sebelum akhirnya menemukan kedua pelaku saat akan keluar dari pantai. Dua pelaku berinisial DK dan IS yang merupakan warga Aceh Utara ditangkap sesaat setelah tiba di daratan usai berlayar dari Thailand dengan menumpang sebuah kapal. Keduanya diduga hendak menunggu jemputan untuk kemudian bertolak ke pusat kota sebelum akhirnya berpindah ke kota lain. Dari tangan keduanya, polisi menyita 2 karung goni berisi 50 bungkus narkotika jenis sabu. Narkotika yang disita rencananya akan diedarkan ke sejumlah kota di Pulau Sumatera, termasuk diantaranya di kota Medan. 1, 2, 3. Hadap kiri, Komandan. Dari 50 kilo ini dan upah tadi, kami terus menelusuri bahwasannya kurir ini sudah ketiga kalinya mengirimkan barang haram ini, ya, untuk bandar sendiri atas nama ataupun inisial D. Tim masih bergerak di seputaran Aceh. Mudah-mudahan nanti ada hasil. Ke berita lainnya, Saudara, polisi menangkap 4 orang pelaku pungli di kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur. Mereka ditangkap karena melakukan penarikan tiket ganda di dasar sungai sehingga merugikan pengunjung. Udah sekarang saya bawa udah. HP-nya taruh. Bang. Video amatir warga merekam detik-detik polisi dari Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap satu persatu orang yang menarik tiket ganda di dasar Sungai Glidik yang merupakan sungai perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Malang. Penangkapan dilakukan karena banyak laporan warga yang resah dengan aksi pungli ini. Untuk wisatawan dalam negeri ditarik tarif Rp20.000 dan wisatawan mancanegara dipatok Rp50.000. Mereka berdalih penarikan itu merupakan permintaan BUMDes Cuban Sewu, Kabupaten Malang. Padahal wisata air terjun ini sudah dilakukan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Lumajang dan Malang. Melompat agar sayangi jiwa Anda.
Polemik penarikan karcis atau tiket ganda di kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu ini sudah lama terjadi. Pemprov Jatim sudah memfasilitasinya agar kedua kabupaten sama-sama mengelola wisata dan tidak merugikan wisatawan. Wisatawan yang datang dari Kabupaten Malang akan dikenakan karcis di wilayah Malang dan sebaliknya wisatawan yang datang dari Lumajang akan dikenakan karcis dari Lumajang. Namun kedua kabupaten sepakat tidak boleh menarik karcis di dasar air terjun. Telah disepakati ditandatangani oleh kedua belah pihak atau instansi Malang, Lumajang dan disaksikan oleh instansi provinsi atau pusda provinsi. Real itu tidak boleh ada penarikan di bawah. Untuk saat ini masih dalam pendalaman di Reskrim Polres Lumajang, dilaksanakan pemeriksaan, digali keterangannya untuk diadakan penindakan atau proses yang lebih lanjut. Kita ke berita dari Jakarta, saudara. Sebuah kamar indekos di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat hangus terbakar Selasa pagi. Seorang penghuni indekos ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Kepulan asap tampak dari salah satu kamar indekos di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa pagi. Titik api yang berada di area kamar di lantai 4 sempat membuat sejumlah penghuni indekos panik dan segera menyelamatkan diri. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dan mendapati seorang penghuni dalam kondisi tewas di dalam kamar mandi. Korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api keluar dari dalam kamar indekosnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Kami sudah mendapat informasi dari pengelola, tidak ada korban, tidak ada penghuni, diperkirakan sudah berangkat. Namun ketika kami ngecek kembali ternyata ada korban di lantai tersebut di kamar mandi, Pak. Di titik asal api itu ya, Pak, kamar? Iya, di kamar tersebut. Saudara, ledakan dipicu kebocoran gas LPG menghancurkan sebuah rumah di Jember, Jawa Timur. Seorang penghuni rumah dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50%. Sebuah rumah di Komplek Puri Bunga Nirwana, Kecamatan Sumbersari, Jember, porak-poranda akibat ledakan yang berasal dari tabung gas LPG. Kerasnya ledakan membuat atap rumah jebol, sementara sejumlah perabotan di dalamnya juga hancur. Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan sterilisasi. Dari hasil olah TKP, ledakan diduga kuat dipicu kebocoran tabung gas LPG di dalam rumah. Tidak hanya merusak bangunan, ledakan juga mengakibatkan pemilik rumah harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50%. Pada saat mau merebus air hangat untuk mandi, itu terjadi kebocoran gas sehingga terjadi ledakan lumayan hebat, beberapa kerusakan hampir 90% rumah itu mengalami kerusakan. Terjadi luka pada beliau yang mengalami luka 50% mengalami luka bakar, Pak Edwin yang menyalakan kompor tersebut. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update punya informasi dari sejumlah warga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang turun ke jalan. Mereka memprotes jalan rusak dengan menggelar aksi mancing ikan dan berendam di kubangan jalan rusak. Di bawah terik matahari, warga kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, turun ke jalan. Mereka meluapkan kekesalan yang sudah lama terpendam akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Ruas jalan yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung justru berubah menjadi kubangan lumpur. Beberapa warga menangkap ikan di kubangan seolah menegaskan jalan itu tak lagi layak sebagai jalur transportasi.
Memang jalan ini sangat-sangat kami butuhkan karena ini adalah akses ekonomi utama kami. Kami penghasil padi ribuan ton di wilayah Kampung Pasiran Jaya, dan juga kami, masyarakat kami, anak-anak kami itu butuh menuntut ilmu melewati jalan ini, dan kami berharap dengan kondisi yang ada sekarang ini pemerintah bisa lebih peduli dengan kami. Udah berapa lama jalan ini rusak, Pak De? Wah, udah lama sekali, dari saya waktu bujang, sekarang umur saya udah berapa entah. Ini rambut saya udah putih semua. Harapannya seperti apa, Pak De? Harapannya segera dibangunlah sama pemerintah setempat, khususnya Pak Bupati, kalau bisa Pak Gubernurnya meninjau ke sini. Kerusakan jalan yang berlangsung lama menyulitkan warga. Aktivitas mereka terganggu karena harus menghadapi jalan licin berlumpur dan penuh lubang yang tak jarang membuat kendaraan rusak. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, jembatan penghubung di Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur putus akibat diterjang banjir. Siswa yang akan berangkat ke sekolah setiap hari pun harus mempertaruhkan keselamatan dengan naik rakit bambu, menerobos derasnya sungai, dan kedalaman aliran sungai. Potret keprihatinan akibat putusnya jembatan kembali terulang. 6 orang siswa-siswi SD di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur, mempertaruhkan keselamatan untuk pergi ke sekolah pasca jembatan penghubung satu-satunya rusak diterjang banjir bandang. Derasnya aliran sungai Bedadung harus diterjang dengan menaiki perahu rakit sederhana. Rasa takut dan was-was selalu menghantui meski saat menyeberang mereka dibantu sejumlah warga. Saat cuaca buruk, tak jarang siswa-siswi ini harus rela untuk tidak bersekolah. Meski bahaya mengancam, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak dan orang tua untuk memastikan buah hatinya mengenyam pendidikan. Jembatannya kayak gitu putus, nggak bisa diperbaiki. Ditunggu lama prosesnya. Masih nunggu 4 bulan, nggak 5 bulan. Ada berapa anak, Pak, yang naik ini? Mungkin 3, 4, 6. Ya kalau kedalaman dalam, tapi gimana lagi Mas, karena jembatannya kayak gini, terpaksa wes, kasihan yang sekolah. Anak-anak nggak takut, Mas? Ya kalau takut ya takut, tapi gimana lagi, kalau nggak sekolah gimana tuh Mas? Jembatan gantung ini telah 2 kali putus akibat diterjang banjir di bulan Desember 2025 dan Februari 2026. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan karena tak hanya penting bagi pendidikan, tapi juga roda perekonomian warga, baik warga di Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Hernawar Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kenaikan harga plastik dan kedelai impor berdampak langsung pada usaha tempe di Kampung Sukomanunggal, Surabaya. Perajin terpaksa memperkecil ukuran kemasan tempe tanpa menaikkan harga agar penjualan tetap stabil. Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juga juru kamera Misbahul Munir dari Surabaya, Jawa Timur. Baik saudara, saat ini saya sedang berada di Kampung Tempe Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dan di kampung ini memang banyak terdapat para pengrajin tempe yang ada di kampung ini. Dan kami akan menanyakan langsung ke pengrajin tempe terkait mahalnya harga plastik dan juga kedelai impor yang saat ini terjadi. Dan saat ini di sebelah saya ada seorang pengrajin di Kampung Tempe Sukomanunggal. Terkait kenaikan harga plastik dan juga harga kedelai ini, apa dampaknya? Kalau saya sebagai pengrajin, saya memang agak kesulitan juga ya. Soalnya plastik itu saya kebutuhan setiap hari. Sedangkan harganya yang sekarang ini kita biasanya beli itu sehari 200.000 itu biasanya saya dapat 5 packing. Dan yang sekarang ini kita beli 200.000, 245.000, kenaikan harganya segitu. Saya kurangi isi aja. Kalau harganya saya belum bisa menaikkan gitu aja.
Ibu, untuk biasanya ukurannya beratnya berapa dan saat ini dikurangi berapa, Bu? Kalau yang dulu itu harganya beratnya 220 gram, yang untuk saat ini 200 gram. Untuk harga sendiri, Bu, apakah dari pengrajin ini menaikkan harga terkait kenaikan kedelai dan juga plastik atau seperti apa, Bu? Kalau menaikkan sih belum saya, cuman saya mengurangi isi aja. Terkait isi yang dikurangi ini apakah berdampak pada penjualan? Enggak ada pengurangan, enggak ada. Masih tetap penjualan, masih tetap. Harapannya Ibu sebagai pengrajin tempe ini apa? Harapan saya nggak minta harga murah itu enggak. Cuman ya sekiranya selayaknya aja lah. Kalau naik kan ini enggak naik harga. Ini saya 2 kali harga, saya katakan gitu. Ya sewajarnya aja lah. Yang penting kita masih bisa dikatakan bisa make, bisa mengatur untuk saya produksinya gimana. Biar saya nggak rugi banyak-banyak gitu aja lah. Baik, terima kasih Ibu. Ya saudara, demikian wawancara saya dengan seorang pengrajin di Kampung Tempe Sukomanunggal ini. Dan mereka memang terpaksa mengurangi berat dari tempe satu papan yang semula dari 220 gram saat ini menjadi 200 gram terkait dampak dari kenaikan harga kedelai impor dan juga kenaikan harga plastik. Dari Kota Surabaya, Nyoman Deni, Misbahul Munir melaporkan. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi dari 8 ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dipecat akibat terlibat kasus pidana dan indisipliner. Pemecatan dilakukan secara simbolis dengan mencoret foto mereka. Rumah yang diduga milik bandar narkoba di Kabupaten Rokan Hilir, Riau dibakar massa yang marah karena menganggap kasus narkoba di wilayahnya tidak diusut tuntas. Polda Riau pun akhirnya mencopot Kapolsek Panipahan beserta Kanit Reskrim karena dianggap lalai menanggapi keluhan masyarakat. Pak Kapolda Riau meminta masyarakat melapor jika ada anggotanya yang tidak menanggapi laporan warga. Kebakaran minibus terjadi saat rombongan wisatawan yang hendak berekreasi ke Bondowoso mengeluarkan percikan api dari bagian depan kendaraan. Penumpang yang panik segera turun dan meninggalkan minibus sebelum api membesar dan membakar seluruh badan bus. Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar sampai di lokasi meski api sudah terlanjur menghanguskan seluruh badan kendaraan. Dari penyelidikan polisi, diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik di bagian AC kendaraan. Kericuan terjadi saat sidang muktamar pengurus besar Matlatul Anwar di Serang, Banten. Sejumlah peserta melontarkan interupsi yang berujung pada ketegangan. Situasi yang memanas memaksa panitia dan petugas keamanan mengeluarkan sejumlah peserta dari ruang sidang untuk meredam ketegangan. Kericuan kembali terjadi saat sejumlah peserta hendak masuk ke ruang sidang namun dibatasi oleh panitia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 8 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dipecat akibat terlibat kasus pidana dan indisipliner. Pemecatan dilakukan secara simbolis dengan mencoret foto mereka. Pemerintah Kota Jayapura memberhentikan 8 ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Pemberhentian itu ditandai dengan pemberian tanda silang merah pada foto ASN oleh Wali Kota Jayapura. Dari 8 ASN itu, 3 ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelanggaran berat yang berujung pada kasus pidana. Sementara 5 ASN lainnya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran berat dan indisipliner. Ada 8 ASN yang 3-nya sudah berproses dalam penjara dan yang kelimanya tadi sudah saya langsung dengan fotonya mencoret dengan tinta merah, berarti diberhentikan semuanya. Dan ini menjadi contoh bagi semua ASN pemerintah Kota Jayapura.
Saudara, kebakaran menghanguskan 5 kios warung di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa siang. Kebakaran diduga berawal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Kebakaran melanda deretan warung di Desa Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa siang. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api dengan mudah merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. 5 warung ludes dilalap api dan kebakaran diduga berawal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Masak gorengan, setelah itu terjadi kebakaran yang diduga seperti itu. Itu dari kompor ya Pak? Iya, dari kompor. Ada berapa kios Pak? Ada 5 kios. Ada 5 kios. Saudara, kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.